Tahun sebelum 2020, kita masih bersama-sama. Tahun sebelum 2020, kita masih bebas tertawa. Tahun-tahun sebelum itu adalah segalanya. Tidak ada wayang tanpa dalang, tidak ada cerita tanpa penulisnya. Masih ada yang tertawa hahaha di balik tangis Ibu Pertiwi. Semesta, janganlah kau tambah tangis ibuku dari atas kursimu. Hanya dari hitam di atas putih, kau buat tanah ibu terbakar seperti Alengka. Kau buat ia banjir darah selayaknya Kurukshetra. Tidakkah cukup dengan kekacauan tahun ini? Hasil keringat ibuku telah dijarah sedemikian rupa. Semesta, beri jalan pulang untuk tamu kita. Ia telah lama sekali di sini, dan ia benar-benar harus pergi. Iya, Bu. Oh, ini. Jadi begini, Ibu hari ini mau berangkat kerja, tidak boleh telat. Ini ada uang buat kalian. Iya, Bu. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya, Bu. Cepat pulang. Iya, Nak. Jaga kesehatan. Kalau ada tugas dikerjakan. Sekiranya kalau memang mau bepergian, kalau memang perlu, jangan lupa pakai masker. Jaga kesehatan ya. Ibu mau berangkat kerja dulu. Iya, Bu. Di pandemi ini banyak keluhan terhadap pedagang kecil sepertiku. Pendapatan tidak seperti biasanya. Entah, aku tak ingin menyalahkan siapa-siapa. Pak, mau beli sate. Alhamdulillah ada juga pembeli. Kenapa nggak dari tadi seperti ini? 20.000. Pak. Memangnya selama ini jualannya sepi ya, Pak? Iya, di pandemi ini pendapatan jadi berantakan dan tak pasti. Pandemi ini jadi pendapatan tidak seberapa tinggi. Pandemi datang menghampiri. Memangnya sudah berapa lama Pak jualan seperti ini? Bapak asli orang mana? Kurang lebih sudah 1 tahun. Saya bukan orang sini, sebenarnya saya orang Jawa. Saya di sini ikut istri, jadi memutuskan untuk berumah tangga di Kalimantan. Belum lagi saya memiliki anak yang berumur 1 tahun. Bayangkan betapa akan susahnya. Ada maling! Mana ya? Sudah, sabar. Ikhlaskan. Aku tidak berhasil menangkapnya. Di tengah wabah ini, banyak timbul dampak negatif. Salah satunya ialah bentuk kejahatan. Anggaran bansos tidak dapat tersalurkan secara merata karena keserakahan. Banyak niat yang tak tulus, mereka menjadi rakus. Ada bahaya di mana-mana, kejahatan, wabah, kesengsaraan. Lalu dengan cara bagaimana lagi kita harus bertahan? Sedangkan pada setiap langkah selalu muncul ketakutan. Terima kasih ya, Pak. Kita pergi dulu. Ya, sama-sama. Selamat sore, Bu Karina. Apakah Ibu tadi manggil saya, Bu? Ya, Ibu silakan duduk terlebih dahulu. Baik, Bu. Ada apa ya, Bu, kok manggil saya? Jadi begini, Bu. Kita semua sudah mengetahui bahwa pandemi ini sangat berdampak bagi perusahaan. Perusahaan juga mengalami kebangkrutan. Di sisi lain itu juga akan berdampak bagi para karyawan yang bekerja di sini. Maka dari itu, perusahaan harus memilih jalan yang terbaik agar tetap berjalan dan tidak mengalami kebangkrutan. Maka dari itu, kami akan mem-PHK 100 karyawan, dan salah satunya adalah Ibu Utang. Apa, Bu? Saya akan di PHK. Apakah tidak ada jalan lain selain ini, Bu?
Saya menghidupi dua anak saya yang masih duduk di bangku sekolah seorang diri tanpa seorang ayah. Apakah ini semua adil bagi kita yang tidak mampu? Apakah ini semua adil? Kita tidak ada jalan lain, Bu, selain itu. Saya juga bekerja seperti ibu. Saya cuma mengemban tugas dari atasan saya. Baik, Bu. Kalau itu memang keputusan perusahaan, saya akan menerimanya dengan ikhlas. Kabar buruk apa lagi hari ini? Tanpa seorang ayah, aku bertanggung jawab untuk anak-anakku. Menguatkan diri sendiri. Jalan ini semakin sulit, terjal, dan terancam mematikan. Aku bukan yang duduk di atas kursi tinggi dengan 1000 jalan yang terlengkapi. Apa yang menyakitkan selain sebuah ketidakadilan? Ibu, iya nak, kemarilah. Ibu sudah pulang. Ibu, tadi dapat informasi dari sekolah, sebentar lagi kita disuruh bayar sekolah. Aduh, iya anak. Kamu yang sabar ya, nanti hanya sebagian tunggakan yang mampu ibu bayar. Ibu akan carikan sisanya. Belum lagi kebutuhan pokok kita nantinya. Permisi Bu Kades, apakah kami boleh masuk sebentar Bu? Ya, silakan masuk. Baik Bu. Ngomong-ngomong, ibu-ibu kesini ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, kebetulan kami kan tetangga dan kami berniat kemari untuk menanyakan perihal bantuan yang sempat dijanjikan untuk kita yang rakyat kecil. Bagaimana ya itu Bu? Apakah sudah tersalurkan secara merata? Wah, iya nih Bu, maaf, tapi ini bantuannya belum seluruhnya tersalurkan secara merata dan masih menunggu proses dari pemerintah pusat. Iya Bu, susah sekali. Bagaimana ini? Anak saya 2 masih sekolah. Belum lagi biayanya. Kebingungan saya mencari uang kalau begini ceritanya. Tahukah Anda betapa sengsaranya kami untuk mencari sesuap nasi? Apakah kalian bisa merasakan apa yang kami rasakan? Bagi kami para tani, pandemi atau tidak pandemi, tak jarang-jarang kami merintih. Sedari dulu, kami adalah pahlawan dengan segudang rapuh. Kami tempuh panasnya jalan di bawah terik matahari demi menghidupi anak-anak ibu pertiwi. Baik Bu, kalau memang bantuannya belum datang, kami permisi dulu ya Bu. Ya. Aku bagikan lagi serapan di mata dan telinga. COVID-19 akan menjadi wabah yang paling berbahaya. Wabah COVID-19 menyebar ke seluruh penjuru mata angin. Begitu cepat dan tanpa sadar, Indonesia tertampar. Terima kasih Tuhan atas kejadian ini. Kami lebih sederhana dan bijak memaknai rasa syukur ini. Peringatan dan berkawan. Duduklah di beranda rumahmu sambil cemilan. Syukurilah kisah hidupmu sebelum wabah menampar nyaman sekelilingmu. Untuk Nusantara yang kuat, kita butuh kesamaan niat. Untuk Indonesia yang sehat, hanya nurani, serba-serbi pandemi. Belum cukupkah realita memilukan nasib kita? Sampai kapan negeri ini sakit? Kapan negeriku bangun dari sakit panjangnya dan bangkit? Doa tulusku selalu kulangitkan untuk Indonesia. Di tengah wabah ini, Indonesia harusnya lebih giat untuk peduli. Sebab kalimat ini tidak cukup untuk memberi sumbangsi. Ia hanya sekedar memberi ganti. Kita menjadi diam seperti sedang dinasihati tentang COVID-19. Kita harus bijak untuk mengerti tentang kesempatan hidup, tentang kebahagiaan yang cukup.
Kita butuh yang sehat menyemangati yang sakit, yang lebih menyumbangi yang kurang, yang lemah menjaga yang kuat. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.